Terima kasih masih bersama kami, masih membahas tentang Malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Muhammad Edi. Baiklah Pak Ustadz, tadi kita sudah membahas nih kalau ternyata Malam Lailatul Qadar itu tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang, hanya orang-orang yang mungkin memiliki tingkat keimanan yang tinggi yang bisa mendapatkannya. Jadi bisa Ustadz jelaskan nih tips-tips biar kita dan juga pemirsa yang ada di rumah ini mendapatkan Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tentunya akan didapatkan bagi orang-orang yang benar-benar dari awal bulan suci Ramadan ia sudah bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Artinya bergembira bahwa bergembira nyambut bulan Ramadan itu bukan dengan dia bahagia yang dalam konteks dia seumpamanya nabu beduk kuat-kuat kan Mbak, seumpamanya kalau zaman dulu kan nyambut bulan Ramadan dengan gembira nabu beduk kuat-kuat dan lain sebagainya. Artinya berbahagia menyambut bulan suci Ramadan dengan bahagia itu adalah dia benar-benar dari awal bulan suci Ramadan sudah fokus amalan apa saja yang akan ia lakukan, seperti itu, baik yang wajib diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Contoh, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya di sini penekanan bahwa bulan suci Ramadan itu malamnya kita harus bangun untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan ketika di bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan dan tidak bisa dilakukan di hari-hari yang lainnya. Artinya di sini ada keutamaan bulan suci Ramadan. Triknya adalah dengan memanfaatkan semua ibadah-ibadah sunnah yang ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih, memperbanyak iktikaf, berdoa bermunajah kepada Allah, bertadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Di siang hari kita bisa bersedekah, mentasaruhkan sebagian harta kita. As-shadaqatu tadfa'unal bala. Artinya sedekah itu menjauhkan diri kita dari bala. Artinya ini keutamaan yang akan Allah lipat gandakan 10, 100 sampai 700 kali lipat, dengan keyakinan bahwa ibadah kita di bulan suci Ramadan kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Nah, inilah salah satu trik bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan memfokuskan diri, mulai memurnikan niat hati kita, karena semuanya dari hati, Mbak. Semuanya dari hati. Amal ibadah itu harus dari hati, harus ikhlas. Ibadah apa saja kalau sudah hati kita tidak ikhlas berat. Bangun tarawih berat. Apalagi sekarang sedang pandemi Covid. Ya, jadi harus tetap di rumah. Betul, harus di rumah dalam keadaan kita harus sholat tarawih di rumah, tadarus di rumah. Padahal selama ini kita di masjid, tapi dengan tidak mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan hati kita, tetap kita akan dapat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik, mengambil semua pahalanya. Pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita terpilih menjadi golongan orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, apakah ada nih amalan khusus yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar ini? Terutama kalau tahun lalu itu kan kita bisa iktikaf nih 10 hari terakhir di masjid. Tapi kebetulan kita ditemukan dengan keistimewaan kita harus tetap di rumah saja dan tidak bisa melaksanakan iktikaf, tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah dan lain-lain. Apakah ada amalan yang bisa kita lakukan, Ustaz? Kita mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Ketika hadir 10 akhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya mengencangkan ikat pinggang ini bukan berarti Nabi Muhammad mengencangkan benar-benar ikat pinggangnya. Dalam arti bahwa ketika 10 akhir di bulan suci Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW yang biasanya dekat dengan keluarga, dekat dengan istri, ia semakin hari akhir Ramadan ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih memperbanyak ibadah. Contohnya dengan tadarus tadi, contohnya dengan amal-amalan ibadah yang lainnya. Terutama untuk mengganti i'tikaf itu kita bisa bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengannya itu artinya Lailatul Qadar.
apakah amalan, apakah doa yang harus aku baca? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyak bermunajah kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah ya Tuhanku, ampuni aku ya Allah. Allahumma innaka afuwun, Engkau yang mempunyai ampunan ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai orang-orang yang akan Engkau maafkan. Engkau pemurah ya Allah, Engkau mudah untuk memaafkan umatmu ya Allah. Fa'fu anni, maka maafkan kami ya Allah, maka ampuni kami. Ini jika kita terus baca di setiap malam di bulan suci Ramadan, maka insya Allah ini akan menghapus dosa-dosa kita. Waduh Ustadz, tadi udah nih menarik nih, tadi sudah ada doa-doa yang kita bisa panjatkan setiap malam pada bulan Ramadan. Tapi kita harus break sejenak. Bagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kalam Kajian Islam.